Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran kimia kali ini, khusus untuk kelas Pulmia. Kali ini kita akan belajar bersama tentang model atom, mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom modern. Model ini muncul karena pemikiran ketiga tokoh ini, de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Menurut de Broglie, partikel yang adalah materi memiliki sifat dualisme, yaitu sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Heisenberg memunculkan prinsip ketidakpastian di mana letak elektron dan kecepatan elektron tidak dapat ditentukan secara bersama, secara pasti. Yang ada hanyalah probabilitas atau kemungkinan atau kebolehjadian untuk menemukan elektron, yaitu di dalam orbital. Schrödinger adalah tokoh dari Austria yang memunculkan persamaan gelombang. Melalui perhitungan Schrödinger dimunculkan bilangan kuantum. Oke, kita masuk di dalam bilangan kuantum. Bilangan kuantum terdiri atas 4 jenis, yaitu bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N, kedua bilangan kuantum asimut yaitu L, ketiga bilangan kuantum magnetik yaitu M, dan untuk menyatakan arah elektron yaitu bilangan kuantum spin yaitu S. Bilangan kuantum utama, asimut, dan magnetik menyatakan letak, sedangkan spin menyatakan arah. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi ataupun menyatakan kulit, dilambangkan dengan M sama dengan 1, 2, 3, N dengan 1 dilambangkan K, 2L, 3M, dan seterusnya. Bilangan kuantum asimut menyatakan subkulit di mana elektron itu berada. Subkulit bernilai 0 sampai N kurang 1. Subkulit dilambangkan dengan S jika L bernilai 0, P untuk 1, D 2, dan F jika L bernilai 3. Bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menyatakan ruang, arah orientasi orbital. Bilangan kuantum magnetik bernilai minus L sampai dengan positif L. Kemudian yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin, menyatakan arah elektron. Di dalam orbital, arah elektron ada dua, yaitu positif setengah dan negatif setengah. Kita akan melihat model atom Niels Bohr versus mekanika kuantum. Untuk Niels Bohr, elektron ditemukan dalam kulit, mekanika kuantum di dalam kulit, subkulit, orbital, dan arah dapat ditentukan melalui 4 bilangan kuantum. Oke, untuk konfigurasi elektron, menurut mekanika kuantum harus memenuhi beberapa aturan berikut, yaitu aturan Aufbau. Aufbau berarti membangun. Menurut aturan ini, pengisian elektron harus dimulai dari tingkat energi terendah. Inilah urutan subkulit dengan tingkat energi terendah hingga tertinggi. Untuk memudahkan kita menyusun subkulit berdasarkan tingkat energi, inilah trik yang dapat saya sharekan, yaitu S, SP sebanyak 2 kali, SDP 2 kali, SFDP 2 kali. Jika kita menyusun secara keseluruhan, S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP.
Kemudian aturan berikut yaitu larangan Pauli. Larangan Pauli yaitu di dalam satu atom tidak boleh terdapat dua elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Yang ketiga, aturan Hahn, yaitu pengisian elektron di dalam orbitalnya atau di dalam ruangnya harus terisi satu-satu. Jika ini adalah inti atom dengan 3 kulitnya, N1, N2, dan N3, untuk N sama dengan 1, maka L sama dengan 0 sampai N kurangi 1. Sehingga 0 sampai 1 kurang 1 bernilai 0 sampai 0, sehingga L sama dengan 0. Yaitu terdapat satu subkulit saja, yaitu dengan lambang S. Untuk kulit kedua dengan N sama dengan 2, dengan cara yang sama, L sama dengan 0 sampai N kurang 1, yaitu 0 sampai 2 kurangi 1, 0 sampai 1, yaitu terdapat angka 0 dan 1. Untuk L sama dengan 0 yaitu S, 1 yaitu P. Sehingga di kulit kedua terdapat 2 subkulit, yaitu subkulit S dan subkulit P. Untuk kulit ketiga dengan L sama dengan 0 hingga 3, 0 sampai dengan 2 yaitu angka 0, 1, 2. Subkulit yang ada yaitu S, P, dan D. Di kulit ini subkulit D muncul. Oke, untuk mencari nilai magnetik yaitu dari minus L sampai dengan plus L, maka dengan L sama dengan 0 maka M-nya menjadi minus 0 sampai plus 0. Sehingga terdapat satu angka saja yaitu 0. Itu menyatakan bahwa di kulit pertama hanya terdapat satu ruang, yaitu yang berisi 2 elektron. Maksimal elektron dalam satu ruang yaitu 2 elektron dengan arah rotasi yang berbeda. Untuk kulit kedua dengan L sama dengan 0 dan juga L sama dengan 1. Sehingga untuk mencari nilai M yaitu min 0 sampai plus 0, sehingga satu angka saja yaitu 0, sehingga terdapat satu orbital dengan pengisian 2 elektron. Untuk L sama dengan 1, maka nilai M sama dengan min 1 sampai dengan plus 1, sehingga terdapat angka minus 1, 0, dan positif 1. Itu menyatakan bahwa subkulit P memiliki 3 ruang, sehingga maksimal elektron yaitu 6 elektron. Jika dihitung elektron pada kulit kedua yaitu 8 elektron. Jika kita melihat susunan elektron itu sama dengan Niels Bohr yaitu 2, 8, dan seterusnya. Oke, untuk contoh natrium dengan nomor atom 11, pengisian elektron dalam atom menurut Bohr yaitu 281. Bagaimanakah konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum untuk unsur natrium? Kita menyusun subkulit berdasarkan tingkat energi menurut aturan Aufbau tadi. Subkulit S itu dimulai dari kulit pertama, sehingga kita menulis angka 1 di depan S, kemudian angka 2, 3, 4, seterusnya untuk setiap subkulit S. Kemudian subkulit P dimulai dengan angka 2 karena ditemukan di kulit kedua. Kemudian berlanjut 3, 4, dan seterusnya untuk setiap subkulit P. Subkulit D dimulai dengan angka 3, kemudian 4, 5, 6. Kemudian subkulit F dimulai dengan angka 4, kemudian 5. Inilah daftar lengkap untuk subkulit berdasarkan tingkat energi. Kemudian S yaitu terdapat satu kotak, satu orbital sehingga 2 elektron yang mampu diisi. Untuk P 3 kotak sehingga maksimal elektron 6 elektron. D 5 kotak, maksimal elektron 10 elektron. Kemudian F dengan 7 kotak sehingga maksimal terisi oleh 14 elektron. Jika kita tuliskan ke dalam konfigurasi, kita tuliskan di atas subkulit 6, 2,
10, 6, 2, 10, seterusnya. Nah, kembali lagi untuk natrium dengan nomor atom 11, sehingga konfigurasinya menjadi kita tuliskan SSPS berdasarkan urutan tingkat energi. Kemudian S dimulai dengan kulit pertama, kemudian kedua dan ketiga, dan P dimulai dengan kulit kedua. Kita mengisi elektron di atas 2, 2, 6, kemudian S terakhir terisi 1. Kenapa? Karena jumlah elektron harus sama dengan yang dimiliki oleh natrium. S terakhir terisi 1 untuk jumlah 11. Angka 1, 2, 3 menyatakan kulit. Nah, kemudian SSPS menyatakan subkulit. Dua, 2, 6, 1 menyatakan elektron. Kita melihat untuk kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 2 tambah 6, 8 elektron, kulit ketiga yaitu sebanyak 1 elektron. Ini konfigurasi 281. Ini sama dengan Niels Bohr tetapi lebih rinci, lebih detail. Kemudian kita contoh untuk klorin dengan nomor atom 17, SSPSP. Kita lengkapi 1, 2, 3, 2, 3. Jumlah elektron maksimal 2, 2, 6, 2, sisanya dibutuhkan 5. Kemudian untuk iodin, nomor atom 53, S, SP, SP, SDP, SDP. Elektron maksimal 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10. Dibutuhkan sisa untuk menjadi 53 yaitu 5. Dan helium dengan nomor atom 2, konfigurasinya yaitu 1s2. Oke, kita lihat elektron per kulit. Kulit pertama 2, kulit kedua 2 tambah 6, 8, kulit ketiga 2 dan 5, 7. Untuk iodium, kulit kedua 2 tambah 6, 8, kulit ketiga 2, 6, 10, 18, kulit keempat 2, 6, 10, 18, kulit kelima 2 dan 5, 7. Untuk helium 2. Oke, kita akan melihat nilai 4 bilangan kuantum dari magnesium, yaitu dengan melihat posisi atau letak dari elektron terakhir. N sama dengan 3, L sama dengan lihat subkulit S, maka L sama dengan 0. N dilihat dari min 0 sampai dengan plus 0, sehingga N-nya sama dengan 0, satu kotak, satu orbital. Kemudian untuk S dilihat arah elektron terakhir, 1, 2. Elektron yang kedua, yang terakhir, dilihat itu arahnya yaitu ke bawah, berarti S-nya bernilai -1/2. Untuk bromin, kita melihat N-nya fokus kepada 4P5. Untuk N menyatakan kulit atau tingkat energi terluar, yaitu 4. L-nya dilihat dari subkulit P, berarti nilai 1, M sama dengan -1 sampai dengan +1, sehingga M bernilai -1, 0, dan +1. Elektron terakhir yaitu 5, kita mengisi di dalam diagram orbital ini 1, 2, 3 ke atas dulu, kemudian ke bawah melengkapi. Yang kelima terakhir terletak di dalam orbital dengan nilai M sama dengan 0. Kemudian untuk S-nya, kita lihat elektron terakhir mengarah ke bawah sehingga bernilai -1/2. Jika kita tuliskan keempat bilangan kuantum, N sama dengan 4, L 1, M 0, dan S sama dengan -1/2. Oke,
Demikian pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, selamat mencoba dan belajar melalui latihan soal berikut. Tuliskan konfigurasi elektron dan tentukan 4 nilai bilangan kuantum dari 3 unsur berikut ini, yaitu unsur neon, kemudian kalsium, dan yang terakhir yaitu serum. Selamat mencoba, kalian pasti bisa. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa di dalam pembelajaran kimia berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.